Siapa di antara kita yang tidak mengenal Imam Al-Bukhari, seorang ulama yang menempati urutan pertama di dalam masalah ilmu hadis? Tahukah kita bahwa Imam Al-Bukhari berkata, "Ma wada'tu fi kitabis sahihi haditsan illa ghtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'ataini." Imam Al-Bukhari berkata, "Tidaklah aku meletakkan satu hadis dalam kitab sahihku kecuali sebelum itu aku mandi terlebih dahulu dan aku melakukan sholat 2 rakaat." Mendengar dan mengetahui pernyataan Imam Al-Bukhari, kami berpikir, andaikan Imam Al-Bukhari mendefinisikan bid'ah adalah setiap sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tentunya Imam Al-Bukhari tidak akan pernah melakukan hal yang beliau lakukan. Karena tidak ada tuntunan dari Nabi bahwa ketika kita mau menulis satu hadis harus mandi terlebih dahulu dan sholat 2 rakaat. Namun Imam Al-Bukhari tetap melakukan hal tersebut walaupun Nabi tidak pernah melakukannya. Tentu hal ini merupakan isyarat dari Imam Al-Bukhari bahwa sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi itu belum tentu merupakan amalan bid'ah yang sesat. Dalam kitab Tabaqatul Hanabilah dijelaskan bahwa Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah, beliau selama 60 tahun selalu melakukan puasa Daud atau 1 hari berpuasa dan 1 hari lagi tidak puasa. Dan beliau Imam Malik bin Anas setiap hari melakukan sholat sebanyak 800 rakaat. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi pernah menganjurkan umatnya untuk melakukan sholat sebanyak 800 rakaat setiap hari? Jawabannya tidak pernah. Tetapi Imam Malik bin Anas malah merutinkan diri untuk sholat sebanyak 800 rakaat di setiap harinya. Tentu hal ini juga merupakan isyarat dari Imam Malik bin Anas bahwa tidaklah semua amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kemudian disebut bid'ah yang sesat. Tidak begitu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal selama 40 tahun beliau selalu mendoakan Imamuna Asy-Syafi'i di setiap sholatnya. Seraya Imam Ahmad bin Hambal berkata ketika sholat, "Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i." Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah orang tua saya, dan ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Pertanyaannya adalah, adakah anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan orang yang tertentu di dalam sholat? Jawabannya tidak pernah. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal justru istiqomah mendoakan Imam Asy-Syafi'i pada waktu beliau sholat. Maka hal ini juga menjadi isyarat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa tidaklah semua sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi disebut sebagai bid'ah yang sesat. Jadi para imam-imam besar yang menjadi panutan umat Islam sungguh melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dan mereka semua tidak pernah menganggap apa yang mereka perbuat itu sebagai amalan bid'ah yang sesat. Sikap seperti ini sangat jauh berbeda dengan pemahaman orang-orang yang baru lahir dan ilmunya sangat minim, di mana mereka itu memukul rata bahwa segala amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi mereka anggap sebagai amalan bid'ah dan sesat. Bahkan sesuatu yang punya dalil hadis sahih pun terkadang oleh mereka masih dituduh sebagai amalan bid'ah yang sesat. Contohnya adalah kunut subuh. Padahal di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, kunut subuh itu disunnahkan. Dengan begitu, apabila kita menuruti definisi bid'ah sesuai pola pikir mereka yang sangat sempit, tentu para imam mazhab dan bahkan sekelas Imam Al-Bukhari, pakar hadis nomor 1, akan dituduh sebagai pelaku bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bid'ah itu bukanlah segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, teman-teman. Kalau bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, tentu perbuatan-perbuatan daripada imam tadi yang telah kami sebutkan jelas merupakan amalan bid'ah yang sesat. Tetapi
mereka justru melakukannya. Maka itu sebuah isyarat penting dari mereka semua, dari para imam mazhab maupun Imam Al-Bukhari sebagai pakar hadis, bahwa tidaklah semua sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi disebut sebagai bid'ah yang sesat. Oleh sebab itulah jangan pernah percaya kepada siapapun yang berkata bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. Jangan pernah percaya. Kalau kita percaya, yakinlah mereka juga banyak melakukan sesuatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.